Di kehidupan sehari-hari, pasti kita bakal ketemu sama orang-orang yang beda-beda. Ada yang begini, ada yang begitu. Tapi dari perbedaan itulah timbul yang namanya interaksi. Dan dari interaksi itu pasti ada aja yang namanya diskusi atau bahkan perdebatan. Entah itu perdebatan yang penting banget atau yang enggak penting-penting banget. Nah, yang sering terjadi adalah kebuntuan, di mana kita atau lawan bicara kita bingung mau melanjutkan argumen karena kebingungannya ngehajar kita dari sisi yang berbeda. Biasanya, pas udah mentok banget, yang bingung ini mulai deh ngeluarin kata-kata negatif atau semacam senjata untuk bisa ngebalikan keadaan biar bisa ngeimbangin lawan bicara. Masalahnya, nggak semua orang bisa nyampein argumen yang sesuai dengan konteks pembahasan. Apalagi kalau itu dilakukan spontan. Misalnya aja pas ngobrol langsung sama lawan bicara. Jadi orang yang enggak bisa ngebalikin argumen itu sering banget malah ngeluarin argumen yang sebenarnya enggak nyambung sama sekali sama topik pembahasan. Mereka pikir itu bakal ngebanting argumen lawan bicaranya, padahal malah nyasar. Nah, ini yang disebut dengan cacat logika. Cacat logika itu bukan penyakit bawaan, tapi lebih ke kesalahan dalam berpikir atau penalaran yang menyesatkan. Contoh gampangnya kayak misalnya, gue lagi ngebahas soal suatu fenomena, terus ada orang yang malah nyerang pribadi gue. Misalnya soal kondisi finansial gue, fisik gue, atau apalah itu. Pokoknya argumennya tuh nggak ada hubungannya sama apa yang gue bahas. Itu contoh nyata dari cacat logika. Cacat logika ini sering banget terjadi. Entah kita sadar atau enggak. Kadang kita juga bisa ngelakuin cacat logika, baik sengaja atau enggak. Nah, yang lebih ironisnya lagi, cacat logika ini sering banget muncul di sekitar kita. Atau bahkan, kita sendiri juga sering ngalamin atau ngelakuin itu. Sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita pahami dulu apa itu logika. Secara sederhananya, logika itu adalah cara berpikir yang sistematis. Contoh gampangnya, misalnya gini. Semua hewan itu makhluk hidup, dan anjing adalah hewan, berarti anjing adalah makhluk hidup. Itu adalah argumen yang logis karena berdasarkan fakta yang valid. Tapi masalahnya, walaupun kedengarannya simple, banyak orang yang enggak paham bedain argumen yang logis sama yang enggak logis. Kadang, ada yang kelihatannya benar, tapi ternyata ada kecacatan dari argumennya. Nah, ini yang dinamain cacat logika. Cacat logika itu banyak banget muncul di kehidupan sosial kita. Entah kita sadar atau enggak, mungkin di sekitar kita udah sering banget ada. Jadi, penting banget buat kita bisa ngeh kalau ada cacat logika yang muncul. Jangan sampai kita juga terjebak dalam pola berpikir yang salah, cuma karena nggak hati-hati. Nah, sekarang kita bahas cacat logika yang sering banget terjadi di masyarakat. Yang pertama itu adalah ad hominem. Ini adalah cacat logika yang terjadi ketika seseorang lebih milih nyerang karakter lawan bicaranya ketimbang nyerang argumen yang diajukan. Jadi, fokusnya itu ke siapa yang ngomong, bukan apa yang dibicarain. Misalnya gini, lu lagi debat soal pengangguran, terus lawan bicara lu bilang, lu nggak pernah kuliah ekonomi, jadi opini lo nggak layak didengar. Padahal, meskipun dia bisa aja benar soal ekonomi butuh penjelasan orang yang paham, itu tetap aja cacat logika. Kenapa? Karena yang harusnya dibahas itu masalah pengangguran, bukan latar belakang lo. Sebenarnya, kalau lo ingat kemarin, ada debat capres banyak banget. Lo cacat logika ad hominem yang terjadi. Entah itu dari kandidatnya atau bahkan penonton yang ikut-ikutan. Misalnya, mereka malah ngeritik fisik atau kondisi finansial lawan debat. Padahal itu nggak nyambung sama sekali sama topik yang lagi dibahas. Jadi, kalau lo lagi debat dan lawan lo mulai nyerang pribadi lo, lebih baik tinggalin aja. Karena lo sebenarnya udah menang. Yang kedua ada strawman fallacy. Ini adalah cacat logika yang terjadi ketika lawan bicara lo menggambarkan argumen lo secara berlebihan dan diubah jadi versi yang paling lemah. Misalnya, lo bilang, main game itu bisa bahaya kalau kebanyakan. Tapi lawan lo malah nangkepnya kayak lo bilang, main game itu bahaya. Padahal, lo cuman ngomong soal durasi yang kebanyakan bisa berbahaya, bukan soal gamenya itu sendiri. Strawman fallacy ini mirip banget kayak fitnah.
tapi berhubungan sama argumen lo. Tujuan mereka bikin argumen lo jadi lemah biar gampang dibantah. Padahal lo nggak pernah ngomong gitu. Contoh yang lebih relatable. Misalnya lo nggak suka sama satu kebijakan pemerintah, terus ada orang yang bilang, lo benci banget sama pemerintah. Padahal, lo cuma nggak setuju sama kebijakannya aja, bukan benci sama pemerintahnya. Itu juga salah satu contoh strawman fallacy yang sering terjadi di masyarakat. Yang ketiga adalah hasty generalization. Ini terjadi ketika seorang mengambil kesimpulan dari sedikit kejadian yang terjadi. Jadi dia generalisasi seolah-olah itu berlaku buat semua hal. Misalnya gini, ada seorang cewek yang udah pacaran 3 kali, dan tiap pacaran itu berakhir karena cowoknya selingkuh. Terus, si cewek ini nyimpulin kalau semua cowok itu pasti selingkuh. Padahal, kan nggak semua cowok kayak gitu. Itu namanya hasty generalization. Kesalahan berpikir yang menganggap satu kejadian kecil bisa berlaku buat semua neo. Misalnya, ada seseorang yang sudah 3 kali pacaran, dan tiap hubungan berakhir karena cowoknya selingkuh. Lalu dia bilang, semua cowok itu pasti selingkuh. Padahal, berdasarkan pengalaman pribadinya yang cuma 3 kali pacaran, dia nggak bisa nyimpulin kalau semua cowok itu selingkuh. Itu contoh hasty generalization karena dia mengambil kesimpulan dari sebagian kecil pengalaman, padahal belum tentu berlaku untuk semua orang. Nah, karena dia udah diselingkuhin 3 kali, dia langsung ambil kesimpulan kalau semua cowok itu sama. Jadi, dia nyimpulin kalau semua cowok pasti selingkuh berdasarkan pengalamannya 3 kali diselingkuhin. Padahal itu jelas nggak valid. Kita nggak bisa nyimpulin semuanya cuma dari sedikit bukti, karena itu nggak ngerepresentasiin semuanya. Hasty generalization ini menurut gue sering banget kejadian di sekitar kita, tapi kita kadang nggak sadar. Lu pernah nggak dengar orang bilang, orang Padang itu pada pelit? Nah, pertanyaannya, bener nggak sih semua orang Padang itu pelit? Kalau ada yang bilang gitu, apa ada bukti validnya? Itu kan nggak nyambung kalau cuma lihat sebagian cerita dari orang-orang. Jadi, jangan gampang banget ngerespon berdasarkan pengalaman sebagian orang aja. Apalagi kalau nggak ada bukti yang jelas. Lanjut ke cacat logika berikutnya, yaitu bandwagon fallacy. Ini tuh kesalahan berpikir yang terjadi ketika seseorang ngelihat valid atau enggaknya suatu hal berdasarkan banyaknya orang yang setuju. Misalnya, di sosial media banyak orang bilang produk A itu bagus. Terus lo ikut-ikutan beli produk itu karena ngira itu yang terbaik. Padahal, banyak orang yang pakai produk itu nggak berarti itu yang paling baik. Orang gampang banget ikut tren atau ikut-ikutan tanpa mikirin apa yang benar-benar dibutuhin. Itu berbahaya, karena perasaan lo bisa banget dimainin. Di sosial media, misalnya, kalau banyak orang dukung si A, lo pasti mikir, oh, berarti si A bener. Terus scroll lagi, banyak yang dukung si B. Lo mikir, oh, berarti si B juga bener. Begitu juga kalau banyak yang hujat, kemungkinan besar lo juga ikut menghujat. Nah, bandwagon fallacy ini bisa dimanfaatin buat ngecoakin orang, karena orang-orang cuman ngelihat banyaknya dukungan, bukan dari substansi atau kualitasnya. Sebenarnya masih banyak sih cacat logika lain, tapi kalau semuanya gue bahas, videonya bisa kepanjangan. Jadi, gue cuma bahas beberapa aja yang menurut gue relate sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan lo ngerti beberapa jenis cacat logika ini, lo jadi bisa lebih cerdas dalam ngebedain mana lawan bicara yang perlu ditanggapin atau enggak. Kalau lawan bicara lo udah kelihatan pakai cacat logika, mending lo nggak usah terlalu banyak debat, karena argumennya udah nggak nyambung sama esensi pembahasan. Misalnya, gue pernah dapat banyak komen yang jelas-jelas nggak nyambung sama narasi yang gue bawa, dan gue lebih milih nggak tanggepin. Kalau gue tanggepin, malah bisa jadi ngurangin poin gue sendiri. Gini ke juga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Inpoin si terberlipin hati-hati dalam berargumen dan nggak gampang terjebak dalam cacat logika yang sering muncul di sekitar kita.